Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Dani Fatkur Rahman yang insya Allah akan menemani belajar kalian dalam matematika di kelas 11 IPA ini. Udah lamanya kita nggak ketemu ya, kurang lebih dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekitar 4 atau 5 bulan kita nggak ketemu. Sebenarnya kalau mau belajar matematika lebih enak kita ketemu langsung, cuma karena keadaan seperti ini, mau nggak mau kita harus mengikuti prosedur yang ada. Namun walaupun seperti itu bukan jadi penghalang bagi kita untuk tidak belajar matematika ya. Oke, untuk di kelas 11 ini materi pertama yang akan kita pelajari mengenai program linier. Buat apa sih kita belajar program linier, atau apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari, apa sih manfaat kita belajar program linier secara sederhana, atau sebagai seorang yang awam matematika bisa kita gambarkan. Misalnya kita seorang pengusaha, tentunya kita perlu yang namanya bahan baku, kita juga perlu yang namanya untung, itu ya. Nah, salah satu penerapan dari program linier ini adalah kita mencari seminimal mungkin biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku untuk benar-benar memaksimalkan keuntungan yang kita dapat. Nah, itu salah satu penerapan dari program linier. Oke, sebelum kita benar-benar masuk ke program linier, kita ingat dulu materi-materi yang sudah kita pelajari dulu. Kayak gini, suatu garis yang memotong sumbu X pada A,0 dan memotong sumbu Y pada 0, memiliki persamaan, atau gampangannya nanti kita bahas lagi ya, ini lebih mendalam ketika langsung praktek di program linier. Kemudian kita harus mengajukan pertidaksamaan linier dua variabel. Menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Gambarnya putus-putus ketika kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengannya gitu ya. Pilih titik yang letaknya di bawah garis, kemudian masukkan pada persamaan garis yang memenuhi atau tidak. Nanti langsung kita praktek saja lebih enak. Pilih daerah yang memuat titik yang memenuhi pertidaksamaan daerah tersebut adalah daerah penyelesaiannya. Kalau hanya teori seperti ini kan biasanya kita susah, lebih baik kita langsung praktek langsung ke dalam soal nanti ya. Coba kita nanti belajar menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa kita harus belajar ini dulu? Karena nantinya ketika kita sudah masuk ke program linier, dasar-dasarnya ada di sini. Menentukan daerah-daerah pertidaksamaan bisa lebih dari, kurang dari, sama dengan, berlebih dari, sama dengan. Kemudian coba kita tes satu dulu. Nah, untuk X kurangi 2Y lebih dari 2. Sebelum kesini kan kita harus tahu dulu bagaimana cara membuat garisnya. Kita punya X min 2Y, biar lebih enak kita buat sama dengan 2 saja. Ini lebih enak kan dulu kita pakai tabel ya. Terus dari dua titik tadi bisa kita hubungkan dua garis yang mencerminkan dari X min 2Y sama dengan 2 ini. Lanjut. Setelah kita menemukan persamaan garisnya, kita bisa menggambar garisnya. Bisa kita uji titik. Misalnya kita pilih A dan 1,1 di sini. Intinya pilih dua titik, yang satunya di atas garis, yang satunya di bawah garis. Itu ya. Karena
garis sini. Apakah memenuhi? Coba kita cek. Nah, min satunya menggantikan X, satunya menggantikan Y. Ternyata ketemunya min 3. Min 3 itu kurang dari 2, padahal yang diminta adalah lebih dari 2. Kita coba satunya 1,1, ternyata ketemu 3, memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah yang titik B, 1,-1. Berarti titik B di mana? Di bawah garis tadi sini yang memenuhi. Itu ya. Dan pilih daerah yang memenuhi titik. Yang ini tadi tinggal kita arsir kan. Daerah-daerah yang memenuhi persamaan X-2Y pertidaksamaan X-2Y sama dengan lebih dari 2. Nanti kalau kita sudah sering mengerjakan, kita tidak perlu hitung, tinggal kita lihat polanya, kita sudah tahu mana yang harus lebih dari di atas atau di bawah, yang kurang dari di atas atau di bawah. Nanti kita akan paham polanya. Kita cek. Sekarang yang kita kan punya 2 contoh tadi ya, yang satu X-2Y lebih dari 2. Sekarang X plus 2Y kurang dari sama dengan 2. Sama caranya. Tinggal kita buat tabel seperti biasa. Ketika X-nya 0, ini berarti buat 0. B2Y sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Gantian sekarang Y-nya yang 0. Berarti X sama dengan 2. Berarti kita punya titik 2,0 ini dan 0,-1 ini. Dari dua titik ini bisa kita hubungkan satu garis yang bisa mencerminkan persamaan garis X plus 2Y atau persamaan X plus 2Y kurang dari sama dengan 2. Tinggal kita cek mana yang memenuhi, atasnya apa bawahnya begitu. Karena namanya daerah bisa dibatasi oleh garis. Tadi bisa atasnya bisa bawahnya. Sama sebenarnya untuk pemilihan titik ini terserah kalian. Yang penting ini bisa mempermudah kalian, boleh 0,0 bisa 1,1 terserah. Yang penting bisa kalian bayangkan itu ada di atasnya atau di bawahnya. Nah, tinggal 1,1 ini kita masukkan ke persamaan ini. Satunya menggantikan X, terus satunya ini menggantikan Y. Ketemu 3 itu lebih dari 2, padahal yang diminta adalah kurang dari sama dengan 2. Berarti yang ini tidak memenuhi. Otomatis yang atas, karena yang atas tidak yang bawah tidak memenuhi, yang atas tidak memenuhi, otomatis yang bawah memenuhi. Berarti daerah hasilnya ini yang di bawah. Nah, kita arsir ya. Oke, lanjut saja. Sebenarnya gini, bisa kita buat pola untuk yang tadi kan ya. Ketika kita buat persamaan garis, ketika garisnya serong ke kanan seperti ini, seperti yang contoh nomor 1, otomatis ketika kita nyari yang lebih dari berarti berada di bawahnya, berarti di bawah garis. Kalau garisnya serong ke kanan, otomatis yang di atasnya adalah yang kurang dari. Begitu sebaliknya, ketika gradiennya berbalik arah, serong ke kiri, otomatis yang atas yang plus, yang bawah yang sama kayak tadi. Karena ini lebih dari yang soal nomor 1 tadi ya, karena lebih dari nanti plus tadi bawah garisnya. Terus garis yang kedua, ketika kita gambar secara ke kiri kan, itu kurang dari, berarti berada di bawah ini. Nanti karena namanya sistem pertidaksamaan ini otomatis lebih dari 1 pertidaksamaan. Jadi dari 2 ini tadi kita gabungkan jadi 1, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, sama kayak ini tadi kan. Kan, karena namanya sistem persamaan, maka kita harus mencari daerah yang memenuhi dua-duanya. Gampangannya gini, berarti kita cari daerah yang diarsir oleh garis ungu dan daerah yang diarsir oleh garis kuning. Berarti yang ini kan, berarti ini adalah penyelesaian dari 2 pertidaksamaan linear tadi. Ini lebih rapi ya.
kemudian kita dikasih persamaan, disuruh menentukan garisnya, kita disuruh menentukan daerah penyelesaiannya. Sekarang dibalik, ada daerah penyelesaiannya, kita disuruh mencari pertidaksamaannya. Ada di sini garis K dan juga garis L. Garis K ini terdiri dari titik melewati titik 0,2 dan min 3,0. Seperti yang kita bahas di awal tadi, ketika kita punya titik min 3,0 dan 0,2, gampangannya ketika kita punya titik yang dilewati garis ini, tinggal kita balik. Ini kan sebenarnya Y, ini X kan, tinggal kita balik, 2 nya jadi X, min 3 nya jadi Y, kemudian kita kalikan min 3 kali 2 berarti min 6. Itu ya, lebih mudah seperti itu, dibalik, Y nya jadi X, X nya jadi Y, kemudian belakangnya dikali. Kemudian karena garis L kan sudah jelas, garis L adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y dan melewati X sama dengan 2. Berarti otomatis garis yang ini adalah X sama dengan 2. Yang ini adalah tadi 2X min 3Y sama dengan min 6. Tinggal kita cek, ini berada di atas garis yang condong ke kanan, berarti kurang dari apa lebih dari. Nah, otomatis berarti daerah ini adalah 2X min 3Y, karena di atasnya garis yang condong ke kanan, berarti adalah kurang dari. Terus karena garisnya lurus, berarti ini ada sama dengannya. Selain itu, ini adalah garis X sama dengan 2. Kalau di kiri berarti kurang dari, berarti garis ini juga adalah X kurang dari 2. Kita pakai sama dengan atau enggak? Tidak, karena garisnya ini putus-putus. Berarti pertidaksamaan linearnya adalah 2X min 3Y kurang dari sama dengan 6. Jatuhnya adalah X kurang dari 2. Nah, insya Allah mudah ya. Nah, itu dasar-dasar untuk kita bisa belajar mengenai program linear. Insya Allah itu sedikit materi yang bisa Ustadz sampaikan. Nanti coba ada 4 atau 5 latihan soal saya upload di Google Classroom, silahkan kalian coba. Insya Allah nanti langsung muncul nilainya, bisa kita buat sebagai pengukuran diri kita mengenai dasar-dasar program linear pada pertemuan kali ini. Bisa kita akhiri dulu. Semoga tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.